Senin pagi, 20 Oktober 2025, bukan sekadar jadwal seremoni biasa. Di lobi Kejagung, uang 2,4 triliun rupiah ditumpuk seperti monumen. Sebagian kecil dari total 13,25 triliun rupiah hasil rampasan negara dari kasus ekspor crude palm oil atau CPO. Jaksa Agung ST Burhanuddin, dengan nada setengah bangga setengah getir, bilang, kalau 13 triliun ditumpuk semua, mungkin gedung ini nggak cukup. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri kelas kelapa sawit. Kami akan serahkan sebesar 13.255 karena yang 4,4-nya adalah diminta kepada Musimas dan Permata Hijau. Mereka meminta penundaan dan kami karena situasinya perekonomian kami bisa menunda, tapi dengan satu kewajiban bahwa mereka harus menyerahkan pada kami ya kelapa sawit. Jadi kebun sawitnya, perusahaannya adalah menjadi tanggungan kami untuk yang 4,4 triliunnya. Kemudian para terdakwa Wilmar Group dengan total 11,88 triliun, kemudian Permata Hijau Group 1,86 miliar dan Musimas 1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah yang 4,4 akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan mungkin cicilan-cicilan, tetapi kami juga akan meminta pada mereka untuk tetap ada tepat waktunya. Kami tidak mau ini berpanjangan sehingga kerugian-kerugian itu tidak kami kembalikan. Siapa pelakunya? 3 raksasa sawit PT Wilmar Group, PT Musimas, dan PT Nagamas Palm Oil Lestari, anak perusahaan Permata Hijau Group. Apa yang mereka lakukan? Melanggar aturan ekspor CPO, memanipulasi izin demi keuntungan pribadi, dan menabrak regulasi yang ada. Kapan semua ini terjadi? Kasusnya sudah bergulir sejak 2022, tapi baru hari ini negara benar-benar melihat hasil sitaan itu secara harfiah. Di mana Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, jadi panggung pameran terbesar uang korupsi dalam sejarah Republik. Mengapa Presiden Prabowo hadir? Karena pemerintah ingin menegaskan komitmen, uang rakyat harus kembali ke rakyat, walau jalannya harus lewat tumpukan bukti dosa korporasi. Dan bagaimana prosesnya? Setelah laporan Jaksa Agung selesai, prosesi penyerahan uang pun digelar. Papan bertuliskan 13,2 triliun rupiah diserahkan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, disaksikan langsung Prabowo yang tampak bertepuk tangan. Ironisnya, yang dikembalikan hari ini bukan cuma uang, tapi juga citra, bahwa negara masih bisa tegas pada konglomerat besar. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita saksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Untuk itu, kami mengundang Jaksa Agung dan Menteri Keuangan untuk mengambil tempat. Dan kami mengundang Presiden Republik Indonesia untuk menyaksikan bersama prosesi penyerahan berita acara dan uang pengganti kerugian negara. Baik, diserahkan berita acara dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk
bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan. Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan itu kepala keluarganya 2.000. Jadi kalau dengan istri dan anak 3 itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta. 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan, yaitu tidak diutamakan atau tidak dipatuhi kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bangsa dan negara, padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri. Rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sebetulnya menurut saya ya sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau ini bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya? Tapi publik bertanya, mengapa semua ini baru sekarang dipamerkan? Apakah uangnya benar-benar akan mengalir ke rakyat, atau berhenti di papan simbolik yang hanya jadi bahan foto? 13 triliun rupiah uang korupsi sawit, kini kembali ke kas negara. Tapi kalau sistem yang sama dibiarkan tumbuh lagi, cepat atau lambat, kita akan kembali menyaksikan hal serupa. Bukan hanya uang yang menumpuk di meja jaksa, tapi juga dosa kolektif yang terus diulang atas nama pembangunan. Karena di negeri ini, uang hasil korupsi bisa